selanjutnya biar cepat dan malam kita dengerin nasihat guru kita yang sudah kelihatan kemana-mana. Ahlan wa sahlan pada guru kita Ustaz Haji Kamarul Nabi serta Ustaz Mukhlis yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah bermanfaat. Guru kita Ustaz Sahih SN Al-Banduni, semoga bermanfaat buat kita semua biar cepat dan jaga malam itu Ustaz ya. Jadi bahasanya ke pasar pagi beli ke pasar malam yang kalau udah mata ngantuk bawaannya kita lapar. Kita waktu teman kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita berikut malam ya salahnya warahmatullahi nih itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah pakai es, makanya di angsana. Doain semuanya jadi orang sukses, bahkan jadi presiden yang akhir biasa. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala berkata karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ista'dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum. Sallallahu alaihi wa sallam wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin al-mukarramun para asatidz, para hujjah, para ulama, para masyarakat sepuh juga adik-adik sekalian yang berbahagia, khusus akhir-akhirlah Ustaz Bukhar Ali yang beserta pengurus Masjid Al Hidayah. Kita doakan semoga beliau bersama lain nanti asal kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahkan rezekinya, diberikan umurnya dan juga keluarganya diberikan bersakinah mawaddah warahmah. Juga tolong masyarakat berbagai Ustaz di Kamarul Nabi hadir, Ustaz Lukis, Pak Ete, Iman, Ustaz Muhammad, serta Ustaz Toriko, Bapak Tabiin dan semuanya bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu dua, semoga senantiasa dikesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama senantiasa kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatannya yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan yang mulia buat kita semua, yang menjadi cerminan buat kita dalam melaksanakan semua aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas di masyarakat. Dua hal yang diharapkan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapat satu hikmah pada yaumil akhir. Pada saat juga semua tercurah pada keluarganya, para sahabatnya yang menjadi lentera kehidupan kita dan segenap umat yang setia
akhir zaman yang senantiasa mengikuti risalahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, termasuk kita. Amin ya Allah. Hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak lama. Tadi dikasih waktu sama Pak Ustaz total sekitar 20 menit, ya sampai jam 9 lewat ini. Dia saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, pada waktu dan bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram, bulan pembuka tahun Hijriah yang begitu penuh berkah. Tepatnya saat ini tanggal berapa? Tanggal 19 Muharram 1448. Kadang kita ini mengira bahwa Muharram itu hanya meningkatnya angka tahun dari 47 menjadi 48. Padahal Muharram ini adalah suatu panggilan yang lembut dari Allah kepada kita untuk kembali ke titik nol. Kemana Bu? Kembali ke titik nol. Apa maksudnya? Jadi bukan berarti kita melupakan perjuangan yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Melainkan yang pertama adalah bahwa kita menyadari bahwa yang semua yang kita miliki, harta, jabatan, anak, keberhasilan adalah milik Allah semata. Di hadapan Allah kita sama semua, yaitu makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan. Yang kedua, kembali ke titik nol, bahwa di tahun lalu pasti kita punya hilang, kita punya salah, kita punya lalai, bahkan kita melalaikan kewajiban kita, dan bahkan lebih meningkat larangan yang kita jalankan. Maka di tahun ini kita buka lembaran hati kita dengan bersih, tanpa terbuka dosa yang sebelumnya. Yang ketiga, kita menata ulang niat kita, amalan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita mengharapkan pujian dan imbalan dari orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat sejarah dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya di kota Makkah. Tapi beliau begitu ikhlasnya ke daerah Madinah tanpa membawa sedikit pun dengan tangan kosong. Begitu juga saat Ibrahim, seorang Ansor yang mau bersedia membagi separuh dari hartanya pada sahabatnya dengan titik kesengajaan, kesebersahajaan inilah maka Allah kasih hadiah, yaitu persahabatan yang indah, rezeki yang penuh berkah, dan juga pahala yang tidak pernah putus. Amin ya Allah ya Allah. Dan pada malam hari ini juga kita hadir khusus dalam rangka acara santunan anak yatim. Kenapa saya bilang anak yatim? Kalau santunan yatim, maka termasuk yang depan itu yatim. Ibu juga yang yatim. Makanya saya bilang anak yatim. Dan ini terjadi bukan hanya di sini saja, akan tetapi juga hampir di seluruh masjid, di seluruh pelosok tempat, bahkan seluruh Indonesia melaksanakan yang namanya santunan di bulan Muharram. Alhamdulillah tadi siang PDKM kita Profesor Mukhtar Ali nelfon saya setelah di jalan itu, atau untuk hadir malam ini acara santunan yatim. Insya Allah saya sehat, ada waktu saya hadir. Nah,
beberapa jam setelah beliau nelfon, itu ujung-ujung, ya bahasa Jerman ujung-ujung. Itu ada yang nelfon sama saya juga nanti. Minta juga diisi, katanya malamnya sama. Kemudian saya bilang udah ketinggalan, maaf Hidayah. Gak apa-apa, gak usah saya tungguin jam 9 juga. Karena saya kagak bisa kalau semalaman 2 mah mendingan kita agak buru-buru. Apalagi ini yang undang teman kita, soal kita, gak usah utara Ali. Nah, bila menjadi saya gak mau dikatain apa usah bukan. Kalau saya gak datang, wah gak usah. Romanya milih-milih. Milih yang amplopnya gede gitu. Sama gak mau amplop yang gede. Isinya gede. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muharram ini identik dengan santunan rakyat? Ya, kita teliti setiap santunan rakyat adanya di bulan Muharram. Yang pertama, secara syariat agama Islam, santunan di bulan Muharram itu adalah suatu amalan kebaikan untuk berbagi dan bersedekah yang sudah ada di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Secara tradisi dibagi sebagian kelompok, Muharram ini terkait dengan simbol suatu peristiwa yang menyedihkan, yaitu gugurnya Sayyidina Husain di Karbala. Kenapa? Dengan gugurnya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, maka kalau di cucu apa ya? Cicitnya ini menjadi ya yatim. Siapa cicitnya Rasulullah SAW? Anaknya Sayyidina Husain. Ada yang sejauhnya. Yang pertama adalah Sayyidina Zainal Ali Zainal Abidin. Yang kedua Ali Akbar. Yang ketiga Ali Asghar. Ini yang mati, yang wafat gugur pada usia masih bayi. Kemudian juga ada Muhammad, Abdullah, Ja'far, lain, dan kemudiannya ada 3. Yang pertama Sakinah, kedua Fatimah, yang ketiga Zainab. Semuanya meninggal, wafat gugur. Cuma tinggal satu, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang sampai saat ini masih ada keturunannya. Itu menjadi yatim. Maka jadikanlah tonggak itu sebagai santunan anak yatim di bulan Muharram. Tapi pada intinya santunan anak yatim di bulan Muharram itu adalah amalan berbagi, kebaikan dan sedekah. Ini adalah yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya santunan tidak mesti bulan Muharram. Tapi Pak Ustaz Ali 2 kali ya di bulan Ramadan. Enggak apa-apa. Yang arti kalau ada alhamdulillah. Ya, jadi intinya adalah berbagi kebaikan dan sedekah pada zaman Nabi sudah ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita menyantuni dan menyayangi anak? Ngajarin nggak Rasulullah? Rasulullah mengajarkan di dalam kitab An-Nasihi di Anas bin Malik. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW menemui sekelompok anak-anak yang sedang bermain ceria. Tapi di sudut lain Rasulullah melihat ada satu anak yang menyendiri, dia bersedih dan pakaiannya juga lusuh. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, kemana ayah kamu?
Kenapa engkau bersedih? Dan pakaianmu begitu lusuh. Anak ini nggak tahu bahwa depannya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian dijawab, ayahku gugur ketika ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibuku nikah lagi dan aku diusir dari rumah. Nah kemudian kata Rasulullah, maukah engkau aku sebagai ayahmu, Ali sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Fatimah sebagai saudaramu, dan Hasan Husain sebagai temanmu. Mendengar perkataan Rasulullah, betapa gembiranya anak yatim tersebut, dan dia langsung memeluk Rasulullah dan dia bersedia. Kemudian Rasulullah mengajaknya pulang, dimandiin, dibersihin, dikasih pakaian yang bagus, dikasih makanan, kembali dia sholat dengan teman-temannya dan kembali ceria untuk bermain bersama teman-temannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Pak Ustaz Mukhtar bahwa anak yatim ini ada 5. Ini yang dalam anak yatim semua ya. Nah ini apa anak yatim juga? Ya, yang ini kecil ini. Jadi kamu, nggak apa-apa, itu bangga dengan Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya? Yatim. Nah, anak yatim ini menjadi yatim bukan maunya sendiri, bukan cita-citanya menjadi yatim, tapi ini adalah karena qudrat iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan anak yatim merasa bersedih? Kapan ketika lebaran benar anak itu yang ini sesuai kenyataan. Apalagi malam takbiran, begitu takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka para anak yatim mencari tangan ayahnya. Dia ingin genggam tangan ayahnya. Yang sebelumnya ada dia genggam tangan ayahnya untuk memohon maaf kepada ayahnya. Tapi pada saat ini dia cari tangan ayahnya tidak ketemu. Dia ingin menggenggam memeluk ayahnya, akan tetapi dia tidak mampu, dia tidak dapat menggenggam tangan ayah, dia mencari ayahnya. Itu yang sangat sedih bagi anak. Oleh karena itu, para anak yang masih lengkap, maka bersyukurlah kalian ini masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melawan orang tua kalian. Siapa dari kalian? Jangan membentak emak bapak kita, walaupun cuma ada atau bu. Sayangin mereka. Sayangkan kepada ibu kita. Sayang kepada ayah kita. Ada nggak yang ayahnya di sini? Agak ada. Yang lain ada ya. Ada yang ibunya masih ada. Nah kalau sayang sama ibunya, coba kalian ambil ibunya, pegang tangannya, minta maaf dulu. Siap? Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya. Udah nonton. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para donatur, bapak-bapak semua yang mungkin isi list, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500, ada yang 1 juta, bahkan ada yang tadi 3 juta. Dan ini hadirin sekalian akan mendapatkan satu tempat yang tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tersebutkan hadisnya karena bagaimana wakafir al-yatimi firjana hasil. Dan aku bersama orang-orang yang mengurus, yang memelihara anak yatim, kata Nabi, bersama aku di surga. Nabi penuh kedua jari ada. Nah, ini satu tempat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kami bersama beliau. Nah, kemudian di hadis lain kata Nabi, sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya anak dan dia diurus, dipelihara dengan baik. Dan sebelum rumah jadi, tapi tidak diurus, bahkan dihargai. Nauzubillahi min dzalik. Kita terus akhirnya bisa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita urus dengan baik, haknya kita sampaikan. Tetapi sebaliknya apabila kita urus anak yatim, tidak urus dengan baik dan haknya tidak tahan. Bahkan haknya anak yatim itu tidak ambil. Pengen jalim itu akan dibawa lahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir adalah hikmah dari menyangkuti anak yatim. Yang pertama, orang yang menyangkuti anak yatim, kata Nabi, akan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, bapak semua yang memberikan walaupun sedikit, tadi ibarat 700 kali lipat, dengan syarat tidak diungkit-ungkit. Tahu gak diungkit itu? Kita ngasih diomongin. Contoh, ibu dikasih kayu setelan, ya, dari kerudung, apa namanya, gamis, semua di kaki, di depan umum pimpinannya itu dari 2 ke 7. Malu kan? Itu yang seperti digambarkan seperti lumut di atas batu kemudian ketimpa hujan, enggak ada apa-apa. Tapi kalau tidak ikhlas berikan satu kepada anak yatim, insya Allah akan dibalas dengan 700 kali lipat. Yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim ini akan investasi pahala. Jadi yang ibu kasih ini pahalanya akan terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, membuka pintu rezeki dan pintu keberkahan. Jadi orang yang menyantuni anak yatim, berikan uang dan lain sebagainya, bukan semakin berkurang, akan tetapi memicu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melipat gandakan balasannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, orang yang anak yatim, maka hatinya akan lembut, merasa empati, merasa usaha bersama. Ini yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan doa yang mustajab. Kenapa? Karena anak yatim adalah sebagian dari golongan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Tanpa kita minta, kita ngasih, tanpa kita minta, anak kita udah doain kita. Itu pasti. Insya Allah doanya dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua koordinator Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan matanya memberikan para yatim, mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang lipat ganda dan Allah akan ganti dan lebih banyak, lebih barokah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkira ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah 20 menit lebih mengalir rasa ruang. Burung pipit, bulunya coklat. Anak manjangan kencang larinya. Walaupun sedikit, semoga biar bermanfaat. Kalau kepanjangan, bosan dengerinnya. Demikianlah yang akan saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita telah memberikan media hasanah, semoga bermanfaat pada diri kita untuk menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.